Ronald membaca surat dari Reksa ketika sudah sampai di apartemennya. "Apakah tentang Reksi lagi?" tanya Leila. Reksa ingin aku mencari informasi tentang wanita bernama Corinne," jawab Ronald pada Leila. "Apa hubungan Reksi dan Corinne?" tanya Leila. "Dia cinta pertama Reksi dan Reksi ingin menemukan cinta pertamanya itu," jawab Ronald. "Aku sangat mengenal Reksa. Dia bisa meminta bantuan King jika masalahnya hanya sesepele ini," ucap Leila. "Reksa hanya ingin tahu informasi dan kehidupan wanita itu sekarang, tak lebih. Dan mungkin Reksa tak mau merepotkan King untuk masalah sepele seperti ini," jawab Ronald. "Semoga saja. Kita tahu betapa keras kepalanya Reksa. Dan kita juga tahu betapa super powernya King. Jangan sampai kita melangkah ke arah yang salah, sayang," sahut Leila. "Ya, aku hanya mencari informasi saja," ucap Ronald. 2 hari kemudian, Reksa mendapat pesan dari Ronald di ponsel barunya. 2 hari kemudian, Reksa mendapat pesan dari Ronald di ponsel barunya. Reksa langsung membacanya dan senyumnya terbit dari bibir cantiknya. King yang baru keluar dari kamar mandi melihat hal itu. "Apakah ada kabar gembira?" tanya King. Aku akan bertemu Leila lagi hari ini. Kemarin pertemuan kami kurang lama. Hari ini aku akan pergi bersamanya seharian, tak masalah kan?" tanya Reksa. "Ya, tapi jangan sampai terlalu malam," jawab King dan menuju ke walk-in closet. Reksa mengangguk dan tersenyum lalu menghampiri sang suami yang sedang memilih pakaiannya. "Apakah perlu kupilihkan?" tanya Reksa memeluk King dari belakang. King memegang tangan Reksa dan memutar tubuhnya hingga mereka akhirnya berdiri berhadapan. "Suasana hatimu sedang baik?" tanya King. Reksa mengangguk dan mencium dagu sang suami. "Kau sangat harum," bisik Reksa. "Aku akan ada meeting pagi ini. Kita lanjutkan nanti malam saja, oke?" sahut King tersenyum. "Bukankah kau bosnya?" kata Reksa sambil menggoda sang suami. "Kau terlalu banyak makanan manis sepertinya. Lihatlah kau semakin berisi," ucap King sembari melihat Reksa yang memang semakin terlihat besar dan berisi. "Ya, aku merasakan hal itu karena aku seperti bertambah berat dan cepat lelah jika berjalan terlalu jauh atau terlalu lama," jawab Reksa. "Apakah aku perlu diet, Honey?" tanya Reksa. "Tidak, aku suka kau apa adanya," jawab King. "Apakah Mommy jadi kemari, Honey?" tanya Reksa kembali. "Tidak jadi karena akan ada acara di Swiss bersama nenek," jawab King. "Jangan nakal. Aku pergi dulu. I love you," pamit King mengecupi bibir Reksa. "I love you too," sahut Reksa tersenyum. Setelah King pergi ke perusahaan, Reksa pun pergi menemui Leila di apartemennya. "Di mana Ronald?" tanya Reksa yang baru masuk ke apartemen Leila. "Tentu saja dia pergi ke kantor, Reksa," jawab Leila. "Informasi apa yang sudah didapatnya?" tanya Reksa pada Leila. "Tunggu, akan kuambilkan," sahut Leila dan menuju ke ruang kerja Ronald. Leila mengambil sebuah map berwarna merah dan membawanya pada Reksa. "Ini," ucap Leila menyerahkan map merah itu pada Reksa. Reksa segera membukanya dan melihat lembaran demi lembaran. Matanya melihat sinis ke arah foto Corinne yang tampak hidup bersama kekasih barunya. "Lihatlah betapa bahagianya dia sekarang tanpa memikirkan apa yang sudah diperbuatnya pada Reksi," gumam Reksa. Leila melihat ke arah Reksa. "Sebenarnya apa yang akan kau rencanakan, Reksa?" tanya Leila dengan mengerutkan keningnya. "Jangan bertindak di luar batas lagi, Reksa. King mengawasimu. Jangan sampai karena ini kau kehilangan dia," ucap Leila mengingatkan. "Itu tak mungkin. King sangat mencintaiku dan dia tak akan pernah meninggalkanku, Leila," ucap Reksa tersenyum.
Reksa, sekali lagi aku memperingatkanmu, ucap Leila. Aku tak akan berbuat apapun, tenanglah. Ah ya, aku sangat lapar sekali. Apakah kau tak punya makanan? Tanya Reksa mengalihkan pembicaraan. Tunggu, akan aku ambilkan, sahut Leila. Cepatlah, ucap Reksa. Lalu Leila menuju ke arah dapur dan mengambilkan makanan yang tadi pagi dimasaknya. Reksa melihat ke arah foto Corin yang tampak tertawa bersama seorang lelaki. Corin tinggal di Florida. Dan itu artinya, dia tak perlu keluar Amerika untuk bisa menemukannya. Reksa akan memikirkan rencana apa yang harus dilakukannya setelah ini. Apa yang akan kau lakukan padanya, Reksa? Tanya Leila yang datang membawa makanan untuk Reksa. Entahlah, Reksa mengedikkan bahunya dan terkesan cuek. Lalu Reksa mengambil piring di tangan Leila lalu dengan lahap memakan makanan itu. Ya Tuhan, kau terlihat sangat rakus, ucap Leila melihat Reksa yang begitu lahapnya makan. King menyerangku tadi pagi. Jadi tenagaku cukup terkuras, sahut Reksa yang membuat Leila tertawa. Aku tak percaya hal itu. Bisa jadi kau yang menyerangnya terlebih dahulu, kata Leila. Reksa tertawa pelan dan kembali memakan makanan lezat itu. Setelah menghabiskan makanannya, Reksa langsung kembali ke mansionnya. Menurutnya, King justru tak pernah mengawasinya jika dia berada di mansion. Begitu tiba di mansion, Reksa membuka kembali map merah yang tadi dilipatnya di dalam tas. Corin Maxwell baru menikah selama setahun dengan seorang pengusaha kaya asal Florida. Kuliah di salah satu universitas mahal di California 5 tahun yang lalu dan bertemu dengan suaminya di sana. Cekak. Sempurna sekali hidupmu setelah mencelakai kakakku. Apakah kau menggunakan uang haram itu untuk kuliah di tempat orang-orang kaya itu? Gumam Reksa sembari membaca kertas itu dengan suara pelan. Reksa kemudian mengambil ponselnya yang baru karena itu belum disadap oleh King. Dia mencari tahu tentang keluarga Maxwell, keluarga suami Corin. Perusahaan Brain? Bukankah itu salah satu perusahaan rekanan perusahaan milik King? Gumam Reksa. Semoga keberuntungan berpihak kepadaku, bisik Reksa sembari melihat artikel tentang sepak terjang perusahaan itu. Tak terlalu kaya. Masih jauh di bawah Romanov. Apa yang harus kulakukan padanya? Gumam Reksa menatap tajam ke arah foto Corin dengan senyum palsunya itu. Cih! Wanita tak tahu diuntung, umpat Reksa pelan. Lalu Reksa terdiam sejenak dan memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa ke Florida tanpa dicurigai oleh King. Reksa merebahkan tubuhnya dan masih berpikir apa yang harus dilakukannya pada Corin. Aku tak akan menyerang keluarganya karena itu bukan gayaku. Baiklah, aku akan melakukan sesuatu padanya seperti siksaan yang didapat Rexy akibat dari jebakannya itu. Hukuman yang cukup ringan dan setimpal, bukan? Lirih Reksa sembari menatap ke arah langit-langit kamarnya. Tunggulah kedatanganku, Big. Reksa tersenyum miring. Reksa tampak menelepon seseorang sembari duduk di tepi ranjangnya. Kau sudah tahu apa tugasmu, kan? Cari barang itu dengan jumlah yang cukup banyak, ucap Reksa. Baik, Nona. Aku sudah menemukan penjual yang aman, jawab wanita di seberang telepon. Aku ingin kau melakukannya dengan sangat bersih, kata Reksa. Tenang saja. Aku sangat profesional bahkan jika Anda memintaku membunuhnya sekalipun, ucap wanita itu. Tak perlu, aku hanya ingin dia menjadi pemakai dan benar-benar tersiksa dengan hal itu, sahut Reksa. Ah ya, terima atas kiriman uang mukanya, kata wanita itu. Ya, kau harus melakukannya secepatnya. Setelah kau membuatnya lemah, bawa dia ke New York, jawab Reksa. Ya, Nona. Aku akan memberitahu laporanku padamu nanti,
sahutnya. Lalu Reksa pun menutup ponselnya. Reksa kali ini menyewa seorang wanita untuk menjalankan aksinya. Dia ingin menghindari kecurigaan King dan bermain bersih dengan menggunakan kaki tangan yang tak terlalu dikenal di dunia hitam. Malam hari, Reksa merasakan kepalanya sangat pusing dan itu membuatnya tak bisa tidur. Dia berpikir mungkin dia terlalu memikirkan tentang Corin. Reksa menuju ke dapur untuk mengambil beberapa cemilan dengan rasa pedas karena menurutnya itu akan mengurangi rasa pusingnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam tetapi King belum pulang dari perusahaan. Reksa pun tak menghubunginya karena tahu King sedang sangat sibuk-sibuknya dalam minggu ini. Semua rekan perusahaan King akan berkumpul di New York dalam sebuah acara formal yang diadakan perusahaan sekaligus membahas bisnis mereka. Teringat hal itu, Reksa langsung menghentikan kegiatannya mengunyah keripik kentangnya. Itu artinya dia juga akan kemari, bisiknya. Lalu Reksa menaruh cemilannya di atas meja dan mengambil ponselnya. Dia mengubah rencananya dengan menunggu kedatangan Corin sendiri ke New York. Reksa mengirim pesan pada wanita yang disewanya itu bahwa rencana berubah. Senyumnya tersungging dan setelah itu dia kembali menikmati cemilannya. Hingga tengah malam menjelang, Reksa tertidur di sofa ruang teater. Dia menonton film sendirian tadi sembari menunggu King pulang. Tapi King tak kunjung pulang dan membuatnya ketiduran di sana. King baru tiba di mansion pukul 1 dini hari dan tak melihat Reksa di kamar. King melepas jasnya dan mencari Reksa di semua ruangan dan menemukan sang istri sedang tertidur di ruang teater dengan layar yang masih menyala. Pria itu mengecup puncak kepala Reksa dan menggendongnya ke kamar. "Hei, kau sudah pulang?" ucap Reksa dengan suara seraknya. Maaf aku pulang terlalu larut," sahut King. Reksa hanya tersenyum dalam tidurnya tanpa menjawab dan tetap menutup matanya. King kembali mencium keningnya dan membawanya ke ranjang mereka. Pagi hari, King sudah tampak bersiap-siap dan Reksa masih tertidur pulas. King memang akan sangat sibuk belakangan ini dan itu cukup menyita waktunya hingga akan jarang bertemu dengan Reksa. Pria itu naik ke ranjang ketika dirinya sudah siap pergi ke perusahaan. Dia membalik tubuh Reksa dan menciumi wajah polos yang tetap cantik meskipun sedang tidur. "Aku akan pergi ke perusahaan, maaf karena kita akan jarang bertemu seminggu ke depan," ucap King lirih. Jawab Reksa yang masih menutup matanya. King mengecupi bibir Reksa kembali. "I love you," ucap King. "I love you too, my king," sahut Reksa yang masih enggan membuka matanya. Lalu King beranjak dari ranjang dan keluar dari kamar. 3 hari berlalu. Reksa dan King benar-benar jarang bertemu. Bahkan King dan Reksa jarang berkomunikasi. Reksa tak mempermasalahkan hal itu karena dia cukup senang karena King tak terlalu memperhatikan gerak-geriknya lagi dan itu artinya rencananya akan berjalan sempurna hari ini. Reksa mendapat kabar dari informannya bahwa Corin dan suaminya sudah berada di New York dan menempati hotel bintang 5 yang lokasinya tak jauh dari penthouse milik King. Reksa yang bangun pagi hari ini melihat King sudah bersiap-siap seperti biasanya. Dia langsung beranjak dari ranjangnya dan menghampiri King yang sedang memasang dasinya. Reksa mengambil alih kegiatan itu dan mengecup bibir King. "Hari ini aku akan ke penthouse. Aku bosan di mansion," ucap Reksa pada King sembari memasang dasi sang suami. "Maaf, seminggu ini aku benar-benar sibuk hingga tak sempat menemanimu kemanapun," sahut King mengusap pinggang Reksa. "Tak masalah. Lagi pula aku juga sering menemani Reksi, jadi aku tak masalah dengan hal itu," kata Reksa dan menarik dasi King lalu mencium bibirnya. "Apakah kau akan tidur di penthouse?" tanya King. Reksa mengangguk. "Baiklah, nanti aku akan langsung pulang ke sana dari perusahaan," kata King.
Reksa kembali mengangguk dan tersenyum, kemudian mereka berciuman lama. Kita lanjutkan nanti, ucap King, dan Reksa sebenarnya sedikit merindukan sentuhan King, hanya saja dia cukup mengerti dengan kesibukan King saat ini. Reksa tersenyum dan King pun pergi dari hadapannya. Setelah King pergi, Reksa berjalan menuju kamar mandi dan akan bersiap-siap menuju ke tempat Rexy. Rexy sudah pindah ke sebuah rumah berukuran sedang yang ada di dekat pusat rehabilitasi. Dan Reini masih setia menjaganya sampai sekarang. Reksa berharap Reini menjadi jodoh Rexy karena dia begitu perhatian dan sangat menjaga Rexy dengan baik di luar pekerjaannya sebagai perawat. Reksa bisa melihat ketulusan Reini dalam menjaga Rexy, dan bukan dari faktor gaji tinggi yang diterimanya selama merawat Rexy. Kau ingin makan sekarang atau menunggu Reksa datang? Tanya Reini pada Rexy yang baru saja mandi dan terlihat segar. Aku menunggu Reksa saja, jawab Rexy. Baiklah, kita ke taman belakang saja sambil menunggu Reksa datang, ucap Reini dan menggandeng tangan Rexy. Apakah Reksa tak menanyakan tentang Corin lagi? Tanya Rexy sambil berjalan pelan menuju taman. Tidak. Mungkin dia sudah melupakannya, jawab Reini. Rexy mengangguk dan mereka berjalan sampai ke arah sofa yang ada di beranda taman belakang. Kau tak pulang ke keluargamu, Rein? Tanya Rexy. Tidak, jawab Reini sembari mengambil biskuit di kotak plastik yang dibawanya tadi lalu menyuapkannya pada Rexy. Rexy melahap biskuit yang diberikan oleh Reini dan mengunyahnya pelan. Reini melihat pipi Rexy yang sudah mulai berisi dan mengusapnya pelan. Kau sudah terlihat lebih segar, ucap Reini tersenyum. Rexy mengangguk dan tersenyum. Ini semua berkatmu, jawab Rexy melihat mata hijau wanita cantik yang sederhana itu. Jangan pergi meskipun aku sudah sembuh sekalipun, ucap Rexy. Reini tertawa pelan. Kau akan menggajiku berapa? Tanya Reini. Berapa yang kau minta akan aku sanggupi, jawab Rexy tersenyum. Baiklah, akan aku pikirkan, sahut Reini tertawa pelan dan kembali menyuapi Rexy biskuit. 1 jam kemudian, Reksa pun datang dan seperti biasa dia akan membawa begitu banyak makanan yang sebenarnya dia sendiri yang lebih banyak memakannya. Reksa, kau membawa 70% kue daripada makanan biasa, ucap Rexy melihat beberapa kotak makanan di meja makan. Ya, memang. Kita akan menonton film hari ini, maka dari itu aku banyak membawa kue hari ini, sahut Reksa sembari mengunyah puding coklatnya. Kau membawa sebanyak ini tiap hari, ucap Rexy. Oh iya. Sudahlah, ayo kita makan sekarang, kata Reksa dan mereka bertiga pun makan bersama. Seharian itu mereka hanya menonton film dan juga mengobrol panjang lebar. Hingga akhirnya, ponsel Reksa berbunyi dan dia mengangkatnya. Halo, sahut Reksa dan mendengarkan suara yang ada di seberang teleponnya. Baiklah, aku akan ke sana, ucap Reksa dan menaruh ponselnya ke dalam tas. Aku pergi dulu. Leila ingin bertemu denganku, kata Reksa pada Rexy dan Reini. Baiklah, hati-hati di jalan, Reksa, sahut Rexy. Reksa mengangguk dan mencium kedua pipi Rexy dan Reini lalu pergi dari sana. Reksa tadi menerima telepon dari anak buahnya yang ditugaskannya untuk membawa Corin secara sukarela tanpa paksaan. Dan dia berhasil melakukan hal itu, hanya dengan menyebutkan nama Rexy di dalam pembicaraan mereka. Reksa berhenti di sebuah supermarket dan masuk ke sana. Lalu Reksa langsung keluar kembali menuju pintu samping dan menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh orang suruhannya. Dia tak ingin kepergiannya terlacak oleh King atau siapapun. Reksa menuju ke sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota dan dia menempuh perjalanan setengah jam saja. Setibanya di sana, Reksa masuk ke dalam rumah itu yang pintunya tak terkunci. Di mana dia? Tanya Reksa pada Lily, wanita suruhan Reksa. Di kamar.
Aku mengikatnya di ranjang dan aku sudah menyuntikkan narkoba padanya, jawab Lily. Lalu Reksa menuju kamar dan melihat sesosok wanita berambut pirang tengah tergolek lemas di ranjang. Bunyi suara sepatu Reksa membuat Corin melihat ke arah wanita yang menghampirinya. "Kau siapa?" tanya Corin dengan suara lemah. "Aku Reksa, saudara kembar Reksi, pria yang kau jebak 6 tahun lalu pada orang-orang jahat itu," jawab Reksa tersenyum sinis. "Apakah dia baik-baik saja sekarang?" tanya Corin. "Tidak, dan aku ingin kau merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakannya selama 6 tahun, jawab Reksa. "Aku mohon maafkan aku. Aku akan memohon maaf padanya bahkan mencium kakinya. Aku benar-benar tak punya pilihan kala itu dan sampai sekarang masih merasa bersalah atas perbuatanku pada Reksi," jawab Corin. "Tak punya pilihan dan merasa bersalah? Tapi setahun kemudian kau berkuliah di universitas elit dan menjerat pria-pria kaya di sana." "BULLSHIT," teriak Reksa di akhir kalimatnya. "Tolong jangan siksa aku seperti ini, Reksa. Aku benar-benar minta maaf dan aku ingin memulainya dari awal. Sungguh, aku menyesali apa yang pernah kulakukan padanya dulu," ucap Corin. "Suamimu tahu hal ini? Bagaimana jika aku memberitahunya dan juga keluarganya yang terpandang itu?" tanya Reksa tersenyum smirk. Jangan memberitahunya. Kumohon. Aku baru bisa menikmati kebahagiaanku bersamanya, Reksa. Aku mohon lepaskan aku dan aku akan memberikan apapun yang kau minta," jawab Corin dengan air mata yang kini sudah berlinang. "Suamiku akan mencariku dan kau akan bermasalah dengan polisi nanti. Jadi aku mohon lepaskan aku sekarang dan aku tak akan mempermasalahkan kejadian ini," ucap Corin. Reksa tertawa. "Kau pikir aku takut? Sama sekali tidak, dan kau tetap akan kusiksa seperti yang dirasakan oleh Reksi dulu. Seharusnya kau bersyukur aku tak langsung membunuhmu," sahut Reksa menatap tajam mata Corin. "Tolong, aku sedang program hamil dan aku tak mau usahaku selama beberapa bulan akan sia-sia karena hal ini," ucap Corin dengan isakannya. "Itu urusanmu bukan urusanku," jawab Reksa tak peduli dan berbalik keluar dari kamar. "Reksa, aku mohon lepaskan aku," teriak Corin sembari menangis terseduh. Reksa menutup pintu kamar itu dengan sangat keras dan berjalan menuju arah ruang tamu. "Kau sudah memastikan bahwa semuanya sudah kau jalankan dengan bersih, kan?" tanya Reksa pada Lily. "Ya, Nyonya. Tenang saja. Pekerjaanku sangat rapi dan terlihat," jawab Lily. Reksa mengangguk. "Besok aku akan kemari lagi," kata Reksa. "Sampai kapan kita akan menyekapnya?" tanya Lily. "Sampai aku puas," jawab Reksa. Dan Reksa keluar dari rumah itu. Dia masuk ke dalam mobil dan diam sejenak sebelum menyalakan mesin mobilnya. "Aku jahat?" "Tidak, dia bahkan lebih jahat dariku," gumam Reksa meyakinkan dirinya sendiri. Lalu Reksa menyalakan mesin mobilnya dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Dia pulang seakan tak terjadi apapun.